wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Taib. Qabla nastamir hayya dirasatana bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kepada Kakak Acika. Kemarin kita sudah membahas mufrodat, kemudian kalam, istima, dan tentunya kitabah. Nah, kita kemarin mempelajari mengenai mufrodat, kemudian istima, kemudian qiraah, kitabah, dan kalam. Sekarang kita akan mempelajari mengenai qawaid. Apa sih itu qawaid? Qawaid adalah kaidah dalam bahasa Arab untuk kita mengenal lebih jauh bagaimana sih isi di dalam bahasa Arab tersebut. Nah, di tema tentang Al-Baiti kita akan mempelajari qawaid dengan bab khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelum itu, kakak akan membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan TP atau tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kakak akan membacakan mengenai kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama mengenai kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun yang kedua mengenai kompetensi dasar. 1. 3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Baiti yang melibatkan tindak tutur, memberi, dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar. 3.10 Menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar dalam teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Baiti. Dan yang ketiga, 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur, memberi, dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar baik secara lisan maupun tulisan. Dan 4.10 menyusun teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Baiti dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar. Kemudian, tujuan pembelajaran atau TP. 1. Mengeksplorasi informasi yang didengar tentang Al-Baiti. 2. Menggunakan susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar untuk memahami informasi yang tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. 3. Membangun interaksi tentang Al-Baiti. 4. Menggunakan susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar sebagai alat komunikasi global. 5. Memahami berbagai jenis teks visual atau multimodal tentang Al-Baiti. 6. Menggunakan susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Kemudian yang ketujuh, menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang Al-Baiti. 8. Memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang Al-Baiti. 9. Membuat urutan yang berhubung secara logis tentang Al-Baiti. Dan 10. Menggunakan susunan gramatikal, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar
untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan. Setelah kita mempelajari mufrodat, kemudian istima, qiraah, kitabah, dan kalam, sekarang kita akan mempelajari mengenai qawaid. Nah, qawaid di dalam materi pembelajaran Al-Baiti adalah membahas khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apakah kalian tahu apa sih khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, apakah kalian masih ingat apa itu mubtada dan apa itu khobar? Nah, mubtada adalah isim atau kata benda di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Contoh, al-hadiqotun. Al-hadiqotu itu sebagai mubtada, sedangkan khobar adalah keterangan setelah mubtada bisa berupa isim mufrad, sibhul jumlah yang berkedudukan sebagai predikat. Contohnya, waro al-baiti, di belakang rumah. Jadi, contohnya itu digabung jadi satu. Al-hadiqotu waro al-baiti, kebun ada di belakang rumah. Dengan al-hadiqoh itu sebagai mubtada dan waro al-baiti itu sebagai khobar. Setelah kita kilas balik mengenai mubtada dan muakhar, jadi untuk pengertian mubtada muakhar dan khobar muqaddam ialah mubtada muakhar itu berada di belakang dan khobar muqaddam itu berada di awal. Dengan contoh, waro al-baiti hadiqotun. Jadi waro al-baiti itu sebagai khobar muqaddam dan hadiqotun itu sebagai mubtada muakhar. Yang biasanya mubtada itu berada di awal, itu bisa berada di belakang. Biasanya ketentuan dari mubtada muakhar itu jika diakhirkan menjadi mubtada muakhar maka tidak diberi alif lam mim. Nah, biasanya kan mubtada itu harus diberi al, kecuali jika mubtadanya berupa nama orang, tempat, dan lain sebagainya, juga domir dan isim isyarah. Nah, kalau sudah menjadi mubtada muakhar, itu maka alif lamnya itu dihilangi. Seperti tadi, waro al-baiti hadiqotun. Waro al-baiti itu sebagai khobar muqaddam dan hadiqotun itu sebagai mubtada muakhar. Contoh lain, itu ada ala-sariri wisadatun. Ala-sariri itu sebagai khobar muqaddam dan wisadatun itu sebagai mubtada muakhar. Itu saja yang bisa Kakak Acika sampaikan. Semoga dengan penjelasan dari Kakak, kalian bisa memahami dari pembelajaran bahasa Arab dengan tema Al-Baiti. Dan jangan lupa untuk terus semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa internasional dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita dalam kedepannya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya saya mubtada muakhar cenah sama khobar muqaddam. Pembelajaran qabla dirasatana si dasar dan kompetensi dasar inti. Piye toh? Qabla nastami khair jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah.